Kalau nonton YouTube saya, mohon maaf. Kalau Bang Haji saya kritik, itu nggak cocok buat Ani. Cocoknya buat Nabi. Sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Kan begitu kalau kata Bang Haji ya. Dijawab sama Ani, itu baru kurasa. SAK TV, ngaji terus ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi jawab yang kompak, yang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Ini kamera dua, sini sama sono. Kalau di TV ada FD namanya Pak, floor director. Ustadz ngadep sono, habis sini Ustadz ngadep sini, begitu Pak. Jadi di sini nggak pakai itu ya. Gimana, sudah pas Pak? Ukuran saya sudah pas di kamera. Sudah ya? Sudah pas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. To the point saja. Saya mau bertanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, apakah Allah juga salat? Oi, jawab oi. Apakah Allah juga salat? Tidak ada ceritanya Allah salat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berzakat, apakah Allah juga zakat? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, apakah Allah juga puasa? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji ke Baitullah, apakah Allah repot-repot ngumpulin duit untuk haji? Tidak. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dengan tegas Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan juga malaikatnya Allah, yusalluna, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sigatnya bukan shalla, tetapi pakai sigat mudhari', yusalluna. Artinya apa? Senantiasa, tidak berhenti Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim ala habibika khair. دع ما ادعى
والنصارى في نبيهم واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكمي لم دائما أبدا على حبيب خير فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفمي يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى. Ngerti Pak? Ngerti artinya? Alhamdulillah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Keutamaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mampu kita menjangkaunya. Kenapa begitu? Karena hakikatnya yang mampu untuk mengejawantahkan seperti apa dan bagaimana keutamaan Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pujangga sehebat apapun, Imam Abu Syiri misalkan, Ad-Dibai misalkan, Al-Barzanji misalkan, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi langit, niscaya tidak akan pernah mampu untuk bisa mengungkap hakikat kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Abu Syiri tadi, laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama, Pak, beda lagi itu. Tiada ibarat sebagai umpama, begitu. Laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Ya, kalau dalam Ya Badratin kan disebutkan juga dengan hal yang senada, Pak. Ya Badratim, ya Badratim min hazakul lammas madza yu'abbir an ulaka maqali. Apa yang bisa aku ungkapkan untuk mengungkapkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak mampu rasanya lidah ini. Maka tiada ibarat sebagai umpama. Cuma Bang Haji Roma itu salah alamat. Tiada ibarat sebagai umpama untuk ani kan begitu. Itu salah alamat. Seharusnya itu syair buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mohon maaf Bang Haji ya. Kalau nonton YouTube saya mohon maaf. Kalau Bang Haji saya kritik. Itu enggak cocok buat ani. Cocoknya buat Nabi. Sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Kan begitu kalau kata Bang Haji ya. Dijawab sama ani. Itu baru kurasa. Ya kan? Itu salah alamat. Sanjungan dan pujian salah alamat. Yang benar
benar sanjungan begini ini untuk siapa? Untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah habis Kiai? Habis. Alhamdulillah. Satu lagu lagi. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan request ya. Saya ini Bu ya, jadi ustadz itu memang harus membahagiakan yang mengundang. Itulah makna kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Acara maulid itu enggak boleh terlalu tegang, harus santai, harus canda tawa. Kenapa? Untuk menceritakan rahmat Allah itu harus apa? Harus dengan apa? Dengan bahagia. Enggak apa-apa sambil ketawa-ketawa begini, enggak apa-apa. Udah Pak, begini saja. Ini saya diminta untuk menerangkan sedikit tentang salawat karena memang waktunya sedikit Pak. Salawat itu tergantung dari sudut mana kita memandang. Dimensinya apa? Siapa yang bersolawat, maka akan berbeda maknanya. Kalau Allah yang bersolawat, maka maknanya adalah rahmat ta'zim dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau malaikat yang bersolawat, maka makna salah satunya adalah istighfar daripada malaikat. Kalau kita yang bersolawat, artinya doa yang insya Allah barokah solawat akan kembali kepada kita. Maka begitu besar solawat ini Pak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat, yang paling utama nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah, yang paling banyak baca solawat. Maka banyakin baca solawat. Saya heran Pak, dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran 56 surah Al-Ahzab ya. Kemudian pada hadis tentang keutamaan solawat sudah sedemikian banyak. Tetapi yang saya herankan, kok menjadi masalah, menjadi bid'ah ketika solawat itu dikasih judul memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya intinya kita solawatan saja. Ya, ketika solawatan kemudian dikasih judulnya memperingati maulid Nabi besar Muhammad, menjadi masalah. Kalau ketemu dengan orang-orang macam begini Pak, maka catatan dari saya ya, sebenarnya yang bermasalah itu adalah dia. Ya. Yang bermasalah dia. Berarti ada masalah di dalam konsep cara memahami nilai-nilai agama. Kalau orang benar di dalam memahami konsep nilai-nilai agama, maka niscaya akan senantiasa menghadirkan solusi dalam setiap masalah. Bukan sebaliknya mencari-cari masalah dalam sesuatu yang bukan masalah. Betul nggak saya ngomong nih? Maka kita harus mikir Pak, masa ustadz kalah sama pegadaian? Benar nggak saya ngomong? Apa itu slogan pegadaian Pak? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kok kita sebagai ustadz mengatasi masalah dengan masalah? Orang diajak sunnah, tetapi bikin masalah. Ini artinya ustadz kalah sama pegadaian. Pegadaian saja bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa kita mengatasi masalah dengan masalah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.